Kita langsung lanjutkan perbincangan Mas Adi. Kalau kata Kang Pipin tadi sih ya siapapun ya aman kayaknya cukup pede begitu ya. Asal lapangannya datar, nggak ada politisasi bansos dan lain sebagainya. Keluar tuh kayaknya. Kalau PKS itu terkait dengan keluarga besarnya Pak Jokowi, template-nya satu, bansos. Jadi ketika Kaisang dikaitkan dengan Pilkada Jakarta, bansos lagi, aparat dan seterusnya. Padahal ketum PSI kemarin main loh ke atas loh. Tidak ditujukan kepada satu pihak, kepada semua pihak. Lanjut Mas. Tapi kalau saya bicara hasil Pilpres di Jakarta ya, kalau mau jujur sebenarnya khusus untuk Jakarta, Anies itu menang dari Prabowo dan Gibran. Yang membuat Prabowo Gibran unggul dari Anies dan Muhaimin itu karena suara yang dari luar negeri juga dihitung di Jakarta. Jadi itu yang sebenarnya membuat kenapa proposal politik PKS itu adalah Anies Baswedan dan Sohibul Mena. Mereka confident bahwa Anies ini punya penetrasi dan dukungan kuat di Jakarta. Jadi teman-teman bisa dicek hasil penghitungan suara di Pilpres kemarin. Anies dan Muhaimin itu suara untuk khusus Jakarta, pemilih Jakarta. Itu unggul tapi tipis ya dari Prabowo dan Gibran. Yang membuat Gibran dan Prabowo unggul terhadap Amin itu adalah limpahan suara dari luar negeri. Dapil luar negeri. Setahu saya begitu kalkulasinya. Jadi ini yang sepertinya PKS pada level confident di atas rata-rata kemudian mencoba untuk menawarkan bahwa Anies sebenarnya berpasangan dengan Sohibul Iman itu relatifly agak kompetitif dan diharapkan akan mampu ya untuk memenangkan pertarungan di Pilgub. Nah yang menarik sih sebenarnya di Kim nih. Di Kim ini kan secara perlahan misalnya Golkar tak lagi menyodorkan nama Ridwan Kamil. Ada Yusuf Hamka. Kaisang kemudian dikaitkan dengan Jakarta. Tentu saya sangat berharap sebenarnya partai pemenang Pilpres seperti Gerindra memunculkan nama. Tentu orang bertanya-tanya partai pemenang Pilpres seperti Gerindra kok rasa-rasanya tawaduk nih untuk Jakarta. Di Jawa Barat sudah memunculkan Kang Demul ya, Deddy Mulyadi. Di Banten misalnya Andra Soni. Di berbagai tempat juga memunculkan nama. Kita nggak ada melibatkan Gerindra loh pagi betul, ini. di Jakarta itu sebenarnya kalau mau jujur stok soal kader Gerindra yang relatif kompetitif banyak untuk dimajukan itu banyak. Apalagi misalnya historisitas Gerindra maju di Pilgub Jakarta itu siapapun yang diusung menang. Dulu mendukung Jokowi dan Ahok kan menang. Sebelumnya juga mendukung Foke menang dan seterusnya. Itu yang sebenarnya ditunggu betul oleh publik. Jadi pembicaraan soal kandidat di Jakarta dari Partai Kim bagi saya jangan hanya dikunci persoalan Kaisang. Karena bagi saya kalau bicara data driven atau yang kalkulasinya saintifik tentu Kaisang namanya itu tidak sekuat Ridwan Kamil, tidak sekuat Ahok, lebih dan tidak di sekuat Jawa Tengah bahkan ya. Makanya Bang Pipin ini sebenarnya satir tuh pernyataannya. Kita mengapresiasi dan happy kalau Kaisang yang maju. Paling Bang Pipin mau ngomong nih, kalau lawannya begini nggak berat-berat amat nih, kira-kira begitu. Bukan nggak berat, kalau lawannya begini aman banget kita kata dia begitu kan. Karena yang diperhitungkan oleh Kang Pipin oleh pendukung Anies Baswedan itu adalah Ridwan Kamil yang maju di Jakarta, relatif kompetitif dan mendekati. Sorry to say, Kaisang itu justru kuatnya di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta. Jadi dalam konteks itulah sepertinya orang yang paling banyak menunggu itu adalah elemen or surprise. Mas Adi mau mengatakan test the water-nya ini salah orang gitu maksudnya? Ya kan namanya juga test the water Pak. Bisa berubah kan menunya. Bisa berubah simulasinya. Kan nama-nama dulu yang muncul tiba-tiba hilang. Dulu misalnya Gerindra itu menyebut nama Budi Juwandono, menyebut nama Mbak Saras, ya kan. Ada Bang Riza Patria tiba-tiba kemudian di Tangerang Selatan. Dulu kita juga sempat mendengar partai-partai yang seperti PAN ya. Itu kan punya kader bagus kan, ada Eko dan seterusnya dan seterusnya. Tapi belakangan kok hilang. Bahwa seakan-akan di Kim ini akan memberikan jalan terang kepada Kaisang untuk maju Pilgub Jakarta. Waduh, banyak pertanyaan tuh dari Mas Adi. Bang Maman, silakan Bang Maman dikomentari Bang Maman. Ya, gimana apa ininya? Yang terakhir saja deh Bang Maman. Ini kayaknya teman-teman di Kim ini emang sengaja ingin membuat semacam kayak jalur khusus begitu untuk Kaisang. Ya, gini Mas. Semua ini tadi dari awal saya bilang semua masih sangat dinamis karena juga survei di Jawa Tengah kan juga nama Mas Kaisang kan juga muncul dan keluar. Lalu di DKI juga di DKI juga kita lagi mau lihat juga seperti apa respon publik pada saat muncul nama Mas Kaisang dan juga kader Golkar kita munculkan Pak Yusuf Hamka. Jadi kalau ditanya kepada kami sampai detik hari ini kita masih melihatnya semua sangat dinamis.
Sebagai contoh misalnya Banten. Banten kalau dilihat dari hasil survei, dilihat dari pendekatan konsolidasi partai dan dari internal, kita sudah mendorong Bu Airin. Namun perlu diingat, mitra koalisinya Bu Airin dalam hal ini terkait wakil juga masih belum putus. Jadi artinya semua masih sangat dinamis, dan kalau ditanya hari ini masih terlalu dini kita untuk ambil keputusan. Namun pada saat wacana ini kita munculkan Mas Kaisang dengan Pak Yusuf Hamka atau dalam hal ini Pak Babahalun, dalam beberapa respon ternyata positif gitu loh. Cuman kan kita belum bisa ambil kesimpulan secara utuh apakah respon positifnya ini dalam konteks positif apa, dari bagaimana partai-partai gitu. di dalam Kim atau positif gimana, Bang Maman? Respon dari beberapa basis jejaring, dan ini baru makanya kita lagi mau lihat dulu dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan, karena kan sekarang kita lagi survei lagi nih Mas, yang kedua survei resmi Partai Golkar, yang pertama sudah keluar, lalu yang kedua juga lagi kita cek surveinya. Jadi poinnya begini, kami tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan, karena ini sama halnya pada saat waktu kita pengambilan keputusan Pilpres Mas. Jadi kita juga tidak hanya sekedar melihat faktor elektabilitas saja, tapi faktor preferensi koalisi partai. Lalu yang paling penting itu sebetulnya ada hal yang kita lupakan. Pasca saat jadi. Jadi kita tidak bisa juga hanya sekedar memikirkan bagaimana caranya memenangkan kontestasi, tapi kita juga harus melihat pada saat kandidat yang kita dukung ini berlaku tidak hanya di Jakarta ya. Berlaku tidak hanya di Jawa Barat, berlaku tidak hanya di Banten, tapi di seluruh Indonesia. Pada saat kandidat yang kita dorong setelah jadi, apakah dia bisa sustain 5 tahun ke depan untuk memastikan program-program yang nanti ditawarkan oleh mereka dan juga doktrin karya kekaryan yang ada di partai itu bisa berjalan secara mulus gitu. Jadi banyak hal yang memang harus dihitung-hitung dan ditimbang-timbang. Mengingat tadi saya bilang bahwa ada keinginan besar Partai Koalisi Indonesia Maju untuk membangun linearitas, untuk membangun intensitas implementasi program-program dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Makanya baik, ada spirit koalisi ini Bang Maman. dipertahankan. Baik, jadi masih kalkulasi. PKS terakhir? Pertama, kami harus melihat bahwa pemilih Jakarta itu cerdas dan rasional. Situ. Jadi bahwa di antara daerah-daerah ya, mungkin dari level pendidikannya juga rata-rata lebih tinggi ya. Dan tentu kita harus memberikan calon yang punya pengalaman, rekam jejak, punya rekam prestasi. Meskipun ya, ada tadi data berdasarkan basis-basis yang disampaikan oleh Betul. Dan nanti saya kira dari pemilu-pemilu sebelumnya, dari pilkada-pilkada sebelumnya, masyarakat Jakarta tentu akan memilih mana yang punya capacity to govern, kemampuan untuk memerintahnya lebih baik. Bagaimana menyelesaikan persoalan Jakarta, lihat dari rekam jejaknya mereka. Kami melihat tes the water ya, tes pasar itu sah-sah saja. Saya cek ombak dan itu kami harus hormati ya. Bahwa setiap partai politik nanti akan dilihat dari surveinya. Tetapi sekali lagi bagi kami sangat memahami kalau setiap partai politik sebetulnya menginginkan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Karena bagi kami memang di pilkada ini juga ada relaksasi politik. Wajar kalau misalnya di Kim saja ada perbedaan pandangan terhadap siapa yang akan dimunculkan di Jawa Barat siapa, di Jakarta siapa. Tetapi kami hormati itu. Bagi kami sekali lagi bagi PKS ketika kami mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, ini adalah pasangan yang terbaik yang kami sodorkan kepada rakyat Jakarta. Silahkan dilihat satu persatu, silahkan dilihat rekam jejaknya, bagaimana prestasinya ketika Pak Anies memimpin Jakarta, ketika Pak Sohibul Iman memimpin sebagai Wakil Ketua DPR RI, pernah menjadi Rektor Paramadina, S1, S2, S3-nya di Jepang, punya kemampuan dalam bekerja dengan etos kerja yang tinggi, maka kami hakul yakin bahwa rakyat Jakarta akan melihat itu, dibandingkan melihat yang lain.